Dengan ada Minotaur otomatis area of effect-nya bakal besar seperti tadi dibilang Ghost Cloud. Dan dari tim Griffin Sudah menjadi takdir. udah ada Idit yang langsung diamankan dan Gold Laner ya siapa yang mau mereka amankan nih? Karena pilihan makin terbatas akhirnya Beatrix yang jatuh menjadi pilihan. So Hero XP lane. Apakah memang Xbox yang bakal digunakan? Karena udah ada dua frontline yang diambil sama Fnatic Onyx atau Pakito. Pakito, Ya kalau di MPL Pakitonya Lutfi jarang banget dilepasin karena sepower itu dia pakai Pakito. Iya, betul. Aku setuju banget ya karena untuk main lane jauh bisa, untuk nge-backdoor juga gas. Kalau memang dipilih untuk misalkan memberikan distraksi atau menginvasi juga bisa gitu untuk si Lutfi ini ya dengan the power of Pakitonya. Apakah diamankan atau mengambil ke arah hero XP yang lain? Oke, Masya juga bagus. Nightmare juga dari Kolius tadi dibilangin oleh Masya ya telah hadir di sini. Ini kalau nanti Odi ketemu dari Masya itu kalau kena thunderclap-nya tuh waduh sakit banget tar ya berarti. Betul, kupingnya langsung pengang kan geledek. Ya geledek, tepokan geledek gitu ya. Tapi inilah dia dari segi draft, sebenarnya draft Onyx solid, tapi draft Griffin juga ini lumayan cukup solid. Problemnya adalah gimana caranya ngasih space buat Beatrix. Dan early game rotasi sebenarnya bisa dipegang sama tim Griffin karena dia pegang Matilda. Tapi kita tahu, semua tahu lah bahwa sang Raja Langit ini itu power banget dari segi counter setup. Ya, dan mereka pun juga sempat kita lihat kalau untuk killnya sempat ada yang down antara tim Fnatic Onyx versus tim Griffin. Yes. Di match best of 3 series Seleknas WEC 2024 untuk menuju ke Riyadh. Dan kalau kita bilang dari segi power, Baxia dan juga Fredrin sebenarnya Ghost. Ini sama-sama tank jungler, tapi mungkin Baxia dari segi rotasi lebih cepat dari Fredrin. Karena kan dia punya Baxia Shield Unity ya. Nah itu keuntungan dari teman-teman Fnatic Onyx. Tapi kelemahan mobilitas yang dimiliki sama Fredrin itu ditutup dengan adanya Haipu yang menggunakan hero Matilda kan. Dengan ada Guiding Wind dia bakal nyeret si Ultir ini sendiri untuk bisa melakukan rotasi. Bahkan nanti ketika memang level 4 itu dia udah punya Energy Eruption, dia punya lagi Appraisal Rat, itu kan bakal sakit banget ketika connect ke lawan, terutama ketika darah abu-abunya udah banyak. Ya, dan balik lagi kalau di sini dari segi spellnya cewek pun dia memakai para sprint kan, karena benar kata Kolius tadi karena Matilda ini parah dari segi mobilitas. Jadi seenggaknya untuk standar-standarnya tim Griffin kan agak kurang nih. Jadi seenggaknya dia memilih untuk menggunakan sprint agar lebih leluasa lah untuk bisa memberikan output damage dan juga apalagi mobilitas yang tentunya dimiliki oleh Cloud yang cukup tinggi, makin tinggi lagi dengan sprint yang diambil. Di bagian bottom juga di sini Odi memang dia kalau pakai dari segi balance kan jadinya burst damage kita bilang ya. Kalau memang pengen dia tuker-tuker juga available aja kan, karena kan dia marksman yang punya 4 senjata nih kok kasarnya. Fleksibel banget nih, dari jauh bisa, dekat pun juga, semi close sama jauh pun juga oke-oke aja kan. Marksman paket lengkap, tapi cuma satu yang kekurangan dia yaitu nggak bisa dive in kayak Cloud kan. Dia bakal main tetap front to back atau memang dia bakal camping bisa pakai Wesker ya kan. Jadi depends sama gameplaynya lah. Tapi Ultir ya udah mulai masuk ke area jungle lawan untuk menghambat farmingan Albert sedikit tadi karena sempat tercuri tadi dari apa namanya Fire Beetle ya? Yang ininya, yang kedua, Fire Beetle kecil. Betul. Langsung diamankan dengan tadi memang ternyata invasinya memang terjadi, tapi di sini di bagian top juga untuk dari Suns dia tahu kalau untuk Lutfi akan coba untuk di-ganking, langsung dijagain saja dari situ terjadi. Albert pun juga mulai mencari momen aja sih, karena sejauh ini untuk turtle-nya langsung dikaitin justru ke arah teman-teman dari tim Griffin. Mengingat mereka juga punya tameng seperti Ultir, ada Tompuga juga yang siap menembak-nembak dengan Ekonya juga. Tapi ke arah si Boy. Ini Ghost, mereka udah sama-sama level 4, so ini bakal jadi tim fight perebutan turtle yang bakal mengerikan karena lihat udah mulai dihajar dengan ada Avengers. Tapi Albert, retribution lebih on point, dimana first blood juga didapatkan. Ultir tidak bisa bertahan, Benji terpaksa untuk langsung melingkar ke belakang, kalau nggak dia bakal jadi korban berikutnya. Bahkan Purple Buff sedang dilakukan pencurian sama Albert, tapi kayaknya terlalu berbahaya sehingga dia pun langsung baksa shot unity dan mundur. Apa yang terjadi di turtle tadi, Ghost? Oke, tadi ternyata di situ sudah ada, aku pikir Tompugat dia dengan menggunakan Astral Echo, dia nge-expose ke arah Keyboy dulu kan, tadi kena Keyboy dan juga Albert tadi. Tapi ternyata baksa shield unity-nya tuh masuk dan memberikan efek stun yang ternyata justru membuat dari Albert on point banget retribution-nya. Dan tadi juga gak cuma di segi retribution-nya aja nih, tapi dari sisi fight-nya pun mereka berhasil mendapatkan ke arah dari Ultir sendiri. Memang iya mereka gagal invasi karena purple-nya, tapi nggak apa juga, itu oke karena juga Ultir tadi kan masih punya retribution, sedangkan kalau untuk Albert dia udah nggak ada lagi, jadi main aman aja, kembali reset lagi. Karena kan seperti yang Kolius bilang tadi ya, kalau untuk Fnatic Onyx mereka ini nggak mesti ikut team fight, tapi untuk meng-counter objektif juga jalan mereka ini. Betul, counter setup karena adanya Minotaur ya, Ghost ya, itu yang bakal jadi poin penting. Jadi kayak mereka mungkin bisa paksa untuk teman-teman tim Griffin untuk memulai tim fight-nya, walaupun sebenarnya
kalau dibilang inisiasi pastinya ada di tangan dari seorang Benji kan. Dan Circling Eagle udah ada 2 hero yang terbang sambil dikasih stiker sama Gilasan. Wah, itu 2 teman terbangan ya. Albert dengan Baxia Shield Unity melompat-lompat ke dalam tubuh Hypo yang langsung jadi all in. Namun Hypo-nya masih memiliki Guiding Wind juga sih. Bisa untuk lompat-lompat dan recall kembali. Dan 3 player tim Fnatic Onyx pun terekspos dengan Astral Echo. Mereka juga harus lebih berhati-hati ya. Mengingat di sini Fnatic Onyx kan gak cuma dari segi hit basic attack-nya, tapi dari segi exposure-nya pun makin tinggi ya. Kalau ya. Jadi memudahkan untuk teman-teman Griffin untuk mengenai nanti ketika mereka lebih mudah terekspos lah dengan adanya Astral Echo-nya si Tompugan. Apalagi kan ya udah Rainer Apathy from Odi gitu. Iya. Dengan bantuan Astral Echo kan jadi akurasinya lebih besar lah. Iya, Kadang betul. kan hitbox sekali lagi jadi semakin luas ketika lawannya connect dari Astral Echo. But again, ini total yang kedua yang udah mulai di setup Keyboy sudah memberikan informasi bahwa teman-teman dari Griffin sedang setup turtle-nya. Yap, dan sekarang pun Albert akan coba untuk maju lagi pasti dengan Baxia Shield Unity dibantu juga dengan minuman Fury, tapi Ultir dia masih ternyata mengamankan turtle-nya dengan cukup baik. Namun dia kena efek Terrify Ultir dengan appraisal rate-nya tapi tidak bisa menumbangkan siapapun. Malah dia yang tumbang dan Hypo sepertinya akan menjadi korban kedua dengan Blazing Duet from cewek. Namun ternyata yang jadi tumbang di bagian top lane, tapi di bagian bawah masih lagi perangnya berlanjut saat dengan Guiding Wind kopiannya karena Benji, tapi di bagian belakang Hypo masih menjadi korban. Namun ternyata Sans juga dikorbankan. Ada pertukaran nyawa, tapi di situ cewek dengan BMI-nya lihat cewek. Oh my god, cewek itu berani banget, tapi masih oke. Wow, itu tadi angkara cewek. Bener-bener menggocek-gocek Gimang ya kan, menggunakan Battle Mirror Image sehingga dia masih bisa survive walaupun dengan darah yang amat sangat sekarat. Akan tetapi nih, diam-diam Dedek Lutfi ini melakukan pencurian di outer top turretnya, Gos. Iya, tadi aku juga gak nyangka banget ya. Lagi perang kok yang tumbang yang atas ya gitu. Ternyata ada solo kill yang memang tercipta gitu ya dari teman-teman Fnatic Onyx. Tapi Ultir sih kok, itu udah disperse from minuman Fury, dia masih dapet loh turtle-nya. Itu perlu banget di highlight sih, karena ternyata retribution-nya si Ultir itu masih bisa digunakan dengan optimal dan dengan baik loh. Yes, makanya dari tim Griffin tadi dari segi setup bagus banget untuk melakukan pencurian turtle. Walaupun tim Onyx tuh langsung mengejar ketinggalannya dengan cara apa? Kill points. Kill points. Ya, Ultir langsung dihajar dan sekarang bahkan harusnya outer bottom turret bakal didapatkan dengan cukup bebas. Melihat tim Griffin bakal terlambat kalau memang mau rotasi ke area bottom lane saat ini. Yap, dan sekarang Albertnya pun akan coba untuk nge-sandwich gaming, tapi ke-expose lagi dengan Astral Echo memang iya, tapi lihat Sansnya tuh, lagi dan lagi ini demen banget ya untuk terbang-terbangan dia mengambil dari Guiding Wind-nya si Hypo. Tapi betul kata Kolius tadi, untuk cewek berhasil menghancurkan outer turret di bagian bottom yang dimiliki oleh tim Griffin itu sendiri. Tapi Itu, balik lagi Gos. sekarang, ini memang masih cukup baik ya dari Fnatic dan segi makronya ya mereka ini. Makanya buat publik-publik sebenarnya lihat gak tadi, cewek ketika split, maksudnya hajar turret, yang lain tuh nggak zoning out. Iya. Itu kalau publik-publik didiemin, Dikacangin didiemin. ya gue ya. Malah kalau tertekan bukannya pulang loh, gitu kan, dimarahin malah tuh. Malah diomelin jadi dark system lu malah bilang gitu ya. Iya, gue. dikatain Godly Dark System, padahal dia objektif. Padahal objektif, betul sekali. Oke, tapi Albert Kumar mencoba untuk masuk ke area rumputan. Ada 3 hero, 4 hero bahkan. Dari Ultir langsung menjemput tapi Minuman Fury gagal untuk menyelamatkan seorang Albert. Teman-teman dari Fnatic Onyx lainnya mulai datang. Odi langsung tumbang Blazing Duet from cewek, menembak dengan bebasan. Ultir pun langsung jadi korban. 2-2 antara kedua tim ini tentunya membuat dari tim Fnatic Onyx cukup berani karena mereka juga berhasil mendapatkan outer turret mid lane-nya. Memang tadi Albert niatnya masuk, dia tahu ada orang di sana, dia menjadi Kumar target family. juga. Iya, for family, betul. Kumar Family kan Kumar Family. sesuai nama di Hero Esports 5.0 tuh. Oh iya bener ya? Iya, Kumar semua itu namanya. Iya. Dia buka peta langsung digebukin warga tim Griffin, tapi seenggaknya mereka mendapatkan outer turret mid lane sih. Jadi masih makin terekspos lagi. Untung. Dan mengingat juga di sini ada Keyboy kan, dia bisa aja langsung masuk di bagian semak-semak kanan ataupun semak-semak ya ibaratnya di bagian ke arah bottom lah ataupun ke arah dari top yang memang cukup ke-expose ya kok sekarang. Betul. Ingat kata-kata Living Legends dari MLBB itu sendiri atau scene MLBB kompetitifnya ya, Lemon. Ya kan, nggak apa-apa mati 10, yang penting turret tengah nggak hancur. Iya. Itu kata Lemon, karena kenapa? Turret tengah itu jadi jantung kan? Iya. Ketika memang udah mulai kekikis kayak gini, rotasi, map control itu enak banget dipegang sama tim Fnatic Onyx. Iya, karena mereka juga tadi ya, mau nge-HBD pun juga enak, kalau yang pengen disengage pun juga mereka nggak kelihatan lagi lah kalau masuk semak-semak di bagian kiri ataupun kanan, top ataupun bottom yang Griffin awalnya punya, malah justru sekarang diinvasi dan memang didominasi lah oleh tim Fnatic Onyx. Namun di bagian bottom memang adanya Astral Echo lagi, tapi di sini cewek lagi dan lagi itu panjangin
ngembangin lane terus. Dia tuh nggak maksain untuk menghancurkan turret, tapi sengaja mendistraksi yang memang membuat teman-teman Griffin ini terpisah tadi kan. Jadi duanya ke bawah dulu, ada yang ke atas lagi, ada yang recall terlebih dahulu. Maka dari segi goldnya pun di sini juga udah cukup jauh ya di menit ke arah 8 ke 9 ini ya. Tapi cewek ya barusan naruh battle mirror damage di lumput Albert in case bakal ada hero di sana kan. Jadi bakal coba untuk dihajar, ternyata tidak. Cewek masih bisa melakukan angkara cewek lagi, sedikit gocekan, dan dari Albert nih udah mulai melakukan Lord Dance. Iya. Dia bakal mancing Lordnya pelan-pelan in case memang bisa di all out atau bakal terjadi team fight. Ya ini kalau balik lagi, aku nggak lupa juga ultier tadi ya dengan retribution yang on point, meskipun ada Keyboy yang udah coba untuk ngezoning ngasih posisi. Waduh, ternyata di bagian belakang situ Lutfi. Odi tereksekusi, tidak ada damager lagi. Meskipun ada Astral Echo yang expose keempat player Fnatic Onyx, tapi malah di situ yang tumbang para Odi. Namun sekarang Albertnya pun tertarik dengan panas slash. Albertnya akan coba untuk dieksekusi. Albert can be survive, tapi cewek dengan blazing duetnya malah menumbangkan ke arah tubuh ultir. Wah, ternyata malah justru yang hilang jungle-nya Griffin. Gue kira Paiwan ternyata bawa kawan. Rame betul langsung ke backup Albert. Hampir pada Albert ter-take down, itu seharusnya menjadi keuntungan buat tim Griffin. Seenggaknya ngebuat Onyx mikir 2 hingga 3 kali kan kalau nggak ada Albert untuk start Lord. Tapi Albert ingat dia tuh tebel. Karena memang Baxia pada dasarnya dia udah tebel, dan adanya Tortoise Puissance kan tadi yang di pop up sama Albert, sehingga damage yang diterima pun langsung minim banget, dan dia masih bisa survive sekaligus mendapatkan Lordnya nih. Fnatic Onyx dengan Lord, otomatis dia bakal bisa at least minimum banget dia bisa ngambisin inner turret yang tersisa nih di top dan juga bottom lane. Tapi kalau dibilang base turret, ingat dari teman-teman Griffin juga mereka punya high ground defensive yang baik, yaitu dari Odi. Dengan apa? Banned Rage. Itu bakal ngabisin minion dengan cukup cepat. Belum lagi nanti dia bisa dibirus passion, bahkan untuk nembakin juga ke arah Lord ataupun hero yang ada di depan. Ya, dan menurut aku nih kalau kita lihat dari segi item build-nya ya, pada Seleknas ini untuk kedua mid laner respect banget loh, karena masa item keduanya, malah pertamanya untuk dari si Tompugat ya, itu malah bikin ke arah NOD atau Necklace of Durance, jadi agak respect dari final slash dari seorang kawan, dan lihat Odinya langsung tumbang. Hype juga tidak bisa bertahan, double kill. Ultir, dia juga tidak bisa bertahan, karena dicakar-cakar Gimang sama seorang Lutfi. Lordnya mulai masuk dari bench di Tompugat, ingin melakukan defense tapi sepertinya tidak bisa. Game 10 menit diamankan oleh Fnatic Onyx. Fnatic Onyx 10 menit saja dengan one straight line push di arah mid mampu untuk memenangkan di game pertama match kedua kita pada hari ini. Wah itu kok, tadi ada banyak banget, ada blazing